Oke, terima kasih Kak Zura. Silakan lanjut perjalanannya. Ini nanti Mas Ilham mau record. Recording in progress. Oke, Coach. Oke. Saya buka PowerPoint-nya ya. Oke, selamat datang di sesi keempat ya, sesi keempat. Ya, hari ini 11 Oktober ya, sesi SBM Smart Business Map yang keempat. Oke. Nih. Oke, ternyata agak lemot kalau saya pakai yang konsep yang ini, maka saya kembalikan. Di saya kok nggak berubah ya? Oke, saya pakai manual aja deh. Di saya juga nggak berubah, Coach. Iya, makanya. Ya, udah stabil. Dah, pakai manual aja. Oke, nah jadi teman-teman kemarin sudah masuk menyelesaikan modul playing field ya, di pertanyaan pertama sampai pertanyaan kelima, gitu ya. Dari what is the problem, ya, jadi cari tahu benar-benar apa sih masalah dari calon pelanggan kita yang mau kita selesaikan gitu. Karena balik lagi ingat bisnis itu ada untuk pelanggan, untuk membantu menyelesaikan masalah pelanggan gitu ya. Makanya kenapa bisnis itu hadir. Nah, setelah kita tahu masalah apa yang mau kita selesaikan, maka pertanyaan kedua adalah siapa nih calon pelanggan kita nih? Supaya tadi saya ngomong dengan Kak Zura itu ya, supaya kita punya modelnya. Nah, karena kalau kita sudah punya model, model ini kemudian bisa kita duplikasi, yang bisa kita kembangkan. Gitu. Karena kalau kita membangun bisnis tanpa sasaran, tanpa arah yang jelas, kita jadi kemana-mana gitu, serabutan gitu. Nah, kalau kita udah serabutan kemana-mana, nanti kesannya sibuk, tapi nggak menghasilkan apa-apa. Gitu. Karena kita nggak fokus ke sini ayuk, situ ayuk, sini ayuk, ini ayuk, tapi semuanya nggak ada hasilnya gitu. Nah, tapi kalau kita bisa fokus, ya ngerjain itu, terus kita memahamin customer kita luar dalam, nah itu baru bisa dapat hasilnya. Jadi begitu sukses kecil, nah sukses kecil ini kita duplikasi, jadi sukses agak besar. Jadi nanti sukses besar dan seterusnya. Gitu. Nah, jadi setelah kita tahu siapa yang kita layanin, mereka punya masalah apa yang kita selesaikan, nah masalah apa yang kita selesaikan juga kita bicara lebih spesifik lagi, lebih detail lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman jualan nasi goreng gitu ya, bukan saya mau menyelesaikan mau nasi goreng dan juga mau makanan pedas, misalnya gitu, mau makanan pedas. Atau mungkin mereka lapar, pengen makan nasi goreng, tapi mereka nggak bisa keluar rumah, ya, nggak bisa keluar rumah, mereka sedang sibuk bekerja, mereka sibuk meeting, gitu kan. Nah, dari situ kita bisa dapat masalah yang lebih detail lagi, lebih dalam lagi. Nah, baru kemudian kita menemukan nih solusi yang tepat untuk masalah mereka yang lebih spesifik. Dari masalah mereka yang lebih spesifik, itu yang kita harus berikan solusinya. Nah, kemudian dari situ kita coba ukur
seberapa besar pasarnya dari market yang kita segmen yang mau kita masuki ini, gitu. Dari situ baru kita ukur. Nah, nanti yang kelima, baru faktor-faktor apa aja yang ada dalam bisnis itu yang bisa mempengaruhi bisnis-bisnis kita. Ya, kemarin ada 7 faktor ya. Nah, jadi ini bicara playing field. Nah, playing field ini menjadi sangat penting karena playing field ini adalah modelnya, model dari arena bermainnya kita, pasarnya kita tuh seperti apa. Sehingga nanti kalau kita mau dimanapun kita berada, kita mencoba mencari pasar yang serupa, yang mirip yang sudah kita tentukan di awal. Sehingga arah bisnis kita menjadi sangat jelas. Nah, selama 3 minggu ke depan, kita akan membahas market landscape. Ya, market landscape, ya, pertanyaan 6, 7, dan 8. Ya. Jadi market landscape ini, ketika teman-teman sudah tahu playing field-nya, arena bermainnya sudah clear, maka logikanya adalah customer pasti ketika ditawarkan produk Anda, pasti mereka mau, gitu loh. Pasti mereka mau beli. Karena sudah tepat nih, sudah tahu kebutuhannya apa, sudah solusi sudah pas, jadi ditawarin mereka pasti mau. Tinggal di benak mereka pertanyaannya adalah, saya beli dari kamu atau dari kompetitor kamu? Gitu. Jadi bukan pilihannya mau beli atau tidak, sudah pasti mau beli. Tinggal saya mau beli dari kamu atau dari kompetitor. Itu yang ada di benaknya mereka. Gitu. Makanya kenapa kita masuk market landscape adalah bagaimana kita bisa mengungguli kompetitor kita sehingga customer itu memilih kita dibandingkan pesaingnya kita. Gitu. Ya, jadi ketika Anda menawarkan produk Anda, kalau playing field-nya udah benar, customer itu sudah pasti beli. Tinggal pertanyaan dia adalah, saya mau beli dari Anda atau kompetitor. Nah, disinilah kita bicara bagaimana kita bisa bersaing dengan kompetitor. Gitu, di pertanyaan 6, 7, dan 8. Nah, hari ini kita masuk di pertanyaan 6. Ya. Pertanyaan 6 itu adalah, why do people choose you? Kenapa customer harus memilih Anda dibandingkan kompetitor? Nah, kita masuk ke market landscape. Nah, market landscape ini gambar apa nih kira-kira nih? Silakan, ayo gambar apa? Market landscape mana nih? Yang mana? 6, 7, 8. Sudah ganti halaman belum? Belum. Belum ya, di saya udah ganti halaman soalnya. Belum, Coach. Agak lag ya. Ya, gambar pasar, betul, gambar pasar. Nah, market landscape sudah bicara di pasar itu ada banyak market ya, artinya ada banyak calon pelanggan gitu ya yang berlalu lalang gitu ya. Dan setiap pelanggan ini mempunyai banyak kebutuhan. Nah, di pasar itu ada banyak orang yang menyediakan solusi untuk berbagai macam kebutuhan dari para pelanggan yang berlalu lalang di pasar ini. Gitu ya. Betul, gambar pasar tradisional ya. Nah, dan di dalam pasar tradisional ini, mereka banyak yang menyediakan solusi, ada yang jualan sayur, ada yang jualan buah-buahan, gitu ya, ada yang jual alat-alat rumah tangga, ada yang jual ember, dan sebagainya. Bahkan ada yang jadi tukang becak nih, menyediakan jasa transportasi. Jadi, solusi untuk banyak masalah tersedia di pasar itu. Nah, tinggal pertanyaannya adalah ketika saya mau pulang nih, naik becak nih, saya mau pilih mana nih? Yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Nah, teman-teman mau naik yang becak mana? Becak yang sebelah kiri atau becak yang sebelah kanan? Kenapa? Dan kenapa alasannya? Kalau Anda pilih yang kiri, kenapa? Pilih yang kanan, kenapa? Kanan, kiri. Kanan, karena warnanya biru. Ya, bisa suka warna biru, ya kan? Yang kanan karena kosong, oke, bisa juga. Yang kiri karena udah ada ember sih, oke, bisa. Sebelah kanan karena orangnya standby. Yang standby kayaknya yang sebelah kiri deh, yang kanan kosong, nggak ada orangnya. Ya. Kiri karena yang kosong gitu ya. Yang kiri ya, pilih kiri karena orang udah standby sini ya. Ya. Bapak becaknya ada, yes, nggak apa-apa. Nah, kanan udah di booking, kiri orangnya standby, gampang keluar dari pasar. Oke, yang dekat, yang posisinya dekat, ya yes, itu juga bisa jadi salah satu alasan gitu kan. Nah, jadi dari sini kita belajar ya bahwa customer itu punya banyak preferensi gitu loh, punya banyak preferensi. Mbak Devi yang kanan karena udah langganan, ya bisa juga, bener. Ya, strateginya langganan, pintar nih Bapak becaknya nih. Jadi di sini kita belajar bahwa
yang namanya customer itu semua itu punya kebutuhan yang sama, tapi mereka punya preferensi yang berbeda-beda gitu. Ada yang karena suka warna biru, ada yang karena bapaknya standby, ada yang jaraknya lebih dekat, ada yang karena sudah langganan. Nah, jadi jangan pernah takut gitu loh untuk kehilangan pelanggan. Selama produk Anda dan playing field Anda sudah valid, ya, produk Anda tuh pasti diterima. Tinggal masalah selanjutnya adalah customer mau beli sama siapa gitu. Nah, ketika customer mau beli sama siapa, setiap customer tuh punya preferensi yang beda-beda gitu. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Oleh karena itu kita juga harus memilih. Ya, nanti di sini hari ini kita belajar tentang namanya positioning ya, memposisikan diri. Ya, bisnis saya ini posisinya sebagai apa? Ada di mana posisinya? Gitu. Mungkin saya mau jadi tukang becak yang tidak terima eceran. Semua customer saya langganan semua, gitu kan. Jadi mereka udah langganan sebulan gitu ya, bayar di muka. Nah, saya memposisikan diri tukang becak langganan. Nah, bisa jadi kan? Nah, seperti itu. Jadi kita belajar memposisikan diri. Nah, jadi makanya pertanyaan hari ini adalah why do people choose you? Kenapa customer harus membeli produk atau jasanya Anda dibandingkan kompetitornya Anda? Gitu. Jadi kalau kemarin orang harus beli produk saya karena mereka lapar, saya menyediakan makanan. Nah, tapi hari ini lebih spesifik lagi. Nah, kalau misalnya Anda juga saya lapar beli makanan, ya betul. Tapi kenapa harus belinya sama Anda? Kenapa nggak sama toko sebelah? Ya. Nah, di sini nomor satu yang paling penting adalah untuk supaya kita bisa mengungguli kompetitor kita, tentunya kita harus mengenali kompetitor kita tuh siapa. Gitu ya. Contohnya kalau Anda produknya teh gitu ya, Anda produknya teh, ini kita sudah membuat contoh yang namanya kompetitor by kategori. Ya, misalnya Anda produknya teh, ada kompetitornya teh seduh ya, kompetitor teh seduh. Jadi kompetitor ada kompetitor langsung, ada kompetitor tidak langsung gitu ya. Misalnya Anda bermain di teh seduh, maka kompetitor langsung Anda juga pemain teh seduh. Ya. Kompetitor tidak langsungnya bisa teh celup, bisa juga ready to drink. Ya, ini kita kasih contoh. Nah, jadi kalau misal teh seduh, pemain-pemain dalamnya kita harus tahu nih siapa nih. Ada Twinings, ada Dilma, ada teh poci, ada teh kepala jenggot, ada dua tang, bendera, dan sebagainya. Nah, teh seduh ini aja, walaupun kita sudah buat per kategori, kita bisa bikin juga per market segmen. Misalnya, saya yakin marketnya Twinings dengan marketnya teh cap botol ini pasti marketnya beda. Customer segmennya pasti beda gitu, saya yakin. Nah, makanya kita bisa turunkan itu juga nantinya, ya. Jadi ini contoh aja. Jadi nanti ketika teman-teman melakukan kompetitor analisis, teman-teman bisa bikin kategori sesuai dengan kepentingan teman-teman gitu. Teman-teman bisa bikin beberapa kategori, ya baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Nah, kalau misalnya Anda main di teh celup, ada Lipton, ada Sosro, ada Sariwangi, Duatang, Teh Poci, dan Tongji, dan sebagainya. Nah, terus ada juga RTD. RTD ini adalah ready to drink. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari gambar ini, ada yang aneh nggak? Teh celup langsing. Yes, Mas Rian Cangga. Ada Fanta di situ. Kok bisa? Apakah salah tulis? Apakah salah masukin gitu? Udah telanjur nih, orang desainnya salah masukin nih. Ya udah nggak usah dibuang. Atau gimana? Kemasan botol dan kotak ya, fighting ya, bersaing gitu. Jadi indirect, yes, betul, indirect ya. Jadi ketika dia masuk ke dalam kategori ready to drink, Fanta ini sebenarnya masih masuk juga ke dalam kategori ready to drink. Ya, minuman yang siap diminum ya. Mungkin ada kopi, di sini ada kopi apa kapal api yang siap diminum, ada Nescafe dan sebagainya. Itu yang ready to drink gitu ya. Jadi kalau kita bicara kompetitor, ada namanya kompetitor langsung, ada kompetitor tidak langsung. Itu kita jual sini. Kenapa demikian? Karena gini, ketika Anda bermain di makanan dan minuman ya, ada yang namanya share of stomach gitu ya. Jadi istilahnya kapasitas perut gitu. Ada istilahnya kapasitas perut dari customer Anda. Ya, kalau misalnya pelanggan customer Anda haus ya dan kemudian Anda jualan teh, tapi dia sudah minum Fanta,
ada kemungkinan dia hausnya itu sudah terpenuhi gitu. Dia nggak mau minum tehnya lagi. Dia minum Fanta sudah selesai kebutuhan saya gitu. Jadi itu termasuk kompetitor juga secara stomach. Misalnya Anda jualan nasi goreng, terus customer Anda mau beli nasi goreng nih, tiba-tiba tengah jalan ada tukang sate kipas, baunya enak juga nih gitu. Tergiur dia, akhirnya nggak jadi beli nasi goreng, beli sate. Nasi goreng dan sate kan seolah-olah kompetitor tidak langsung gitu kan, ya seolah-olah kompetitor tidak langsung. Atau itu kan sama-sama masakan Indonesia, Anda bilang, oke misalnya, saya lagi pengen craving, pengen makan McDonald, burger gitu ya. Terus tengah jalan ada orang kipas-kipas sate. Nah, yang satu burger, yang satu masakan Indonesia sate, ya kan? Nah, akhirnya saya makan sate. Nah, burgernya boleh dimakan nggak? Nggak jadi, karena saya sudah kenyang gitu. Nah, di situ kita harus pikirin juga ya ketika kita melakukan analisa kompetitor. Itu satu. Dan yang kedua adalah ada yang namanya share of wallet, yaitu kapasitas dompet gitu. Kalau orang punya budget misalnya 100.000, 1 juta sebulan gitu buat belanja gitu ya, 1 juta sebulan buat belanja. Kalau dia sudah beli A, B, C, D, E, duitnya udah habis, kita tawarin apapun dia pasti nggak mungkin beli karena duitnya udah habis. Nah, di situ kemudian bagaimana tugas kita untuk produk kita menjadi prioritas sehingga dia beli duluan dibandingkan kebutuhan dia yang lain-lainnya. Itu kita sebut kapasitas dompet, share of wallet gitu ya. Nah, itu kenapa penting. Kita harus pahamin itu juga. Makanya kenapa kita penting memahamin customer kita di playing field. Dia kerjanya di mana, dia sekolah di mana, sehari-harinya apa yang dia lakukan, aktivitasnya. Sehingga kita sebutnya nanti besok, minggu depan, kita akan belajar namanya customer journey. Sehingga kita tahu nih, customer journey dia tuh seperti apa, perjalanan dia sehari-hari seperti apa. Sehingga kalau bisa, di awal dia gajian atau dia terima uang, customer journey kita ada di awal gitu, sehingga dia beli produk kita duluan baru beli yang lain-lainnya gitu. Jadi itu yang kita perhatikan. Jadi ketika kita bicara analisa kompetitor, nomor satu yang penting adalah kompetitor langsung, itu yang harus kita analisa dulu. Baru kedua adalah kompetitor tidak langsung ya. Nah, jadi pertanyaannya gimana caranya supaya bisa mengungguli atau dipilih dibandingkan pesaing-pesaing saya. Nah, jawabannya adalah jadilah berbeda. Anda harus punya unique selling proposition. Anda harus memberikan penawaran yang unik gitu loh. Anda harus menjadi berbeda dibandingkan yang lain gitu ya. Anda harus punya pembeda. Kalau semuanya pakai warna biru, ya Anda jadi merah sendiri gitu. Nah, orang pasti cenderung melihat yang beda dulu gitu. Ya, otomatis tuh hal pertama lakukan secara reaktif mereka pasti lihat yang beda dulu. Oh, apa tuh yang beda? Oh, apa tuh yang bergerak gitu ya. Nah, beda dulu. Baru yang lain-lain. Maka itu saya punya pertanyaan nih. Kalau Anda haus gitu ya, jalan-jalan ada 4 kios jualan air minum. Ya, kios pertama jual harganya 3.000, kios kedua 4.000, kios ketiga dan keempat semua juga harganya 4.000. Kira-kira Anda beli yang di kios 1, 2, 3 atau kios 4? Kios 1 dan Cici. Zura kios 1, Ramadan kios 1, Ceria Yudia 3.000, yang 3.000 ya kios 1. Ya, yang pertama dapat. Nah, oke, banyakkan 1 ya, banyakkan 1. Oke. Nah, pertanyaan saya lanjutan. Tiba-tiba ya Anda lewatin 3 itu, terus di depan itu ada baleho gitu ya, ada baleho. Balehonya tulisannya gini nih. Komitmen Aqua untuk hidup sehat keluarga Indonesia. Berasal dari sumber mata air pegunungan. Kemurnian airnya selalu disempurnakan. Standar penanganan galonnya ketat, nah, kan? Pokoknya inilah komitmen Aqua untuk hidup sehat keluarga Indonesia gitu. Terus di bawahnya ada jualan deh, Aqua 5.000. Nah, kios 1, 2, 3, 4. Teman-teman beli yang mana? Ceria Yudia 1, Cici 1, Kak Zura 1. Octaria 1, tapi lebih mahal loh. Tadi belinya murah, 3.000. Ini lebih mahal loh, 5.000. Kenapa belinya Aqua? Nah, ada juga Pak Irman yang murah, mantap ya. Nggak apa-apa, itu kan customer, segmentasi ya. Tetap ada yang murah maunya. Oke, satu, tapi banyak kan pilih 1 ya. Kenapa gitu? Kenapa pada pilih 1?
Tadinya pilihnya 3.000. Beda harga lo 2.000 loh. Bisa hampir dapat 2. Ya, kualitas terjamin. Karena tahu produksinya, sementara tidak terinformasi, tergoda iklan. Nah, dari sini kita mulai belajar nih, bagaimana cara orang memilih produk dibandingkan yang lain. Ada yang saya harus tahu nih kualitas terjamin. Berarti itu mungkin jadi komponen yang penting tuh. Berarti teman-teman harus mengkomunikasikan jaminan kualitas terhadap produk Anda. Kalau tahu nih kualitasnya terjamin untuk Mbak Kak Rika, gitu kan? Untuk Kak Cici, karena tahu produksinya, sementara yang 3 lagi tidak terinformasi. Berarti penting buat Cici adalah informasi. Jadi ketika Anda mendapatkan customer seperti Cici, Anda harus memberikan informasi kepada dia. Produksinya seperti apa, mata air, berasal airnya dari mana, gitu kan. Dari Kak Devi tergoda iklan. Berarti untuk orang-orang kayak Kak Devi, teman-teman bikin iklan, gitu, untuk menarik perhatiannya. Ya, memainkan isi emosionalnya, ya bisa. Sudah punya nama besar, berarti bangun brand gitu ya. Ada orang-orang yang penting punya brand ya, namanya dikenal dan dipercaya gitu. Jadi itu menjadi salah satu faktor supaya orang beli produk Anda. Nah, itu yang Anda lakukan gitu. Jadi di sini kita belajar nih. Belajar dari sini udah dapat nih beberapa kriteria pembeli dari customer. Nah, itu yang harusnya penting dan kita catat tuh. Kenapa orang membeli sebuah produk? Apa kriterianya? Dan itu yang kita praktekin ke dalam bisnisnya kita. Desainnya bagus. Nah, untuk orang-orang seperti Kak Aldira, desainnya bagus, berarti produk Anda harus punya desainnya bagus, gitu. Nah, jadi ketika Anda melakukan sebuah hal yang menjadi pembeda, ya, Anda harus pilih satu hal pembeda dari produk Anda, produk atau jasa Anda, dibandingkan dengan kompetitornya Anda. Saya ulangin ya, satu hal yang menjadi pembeda dari produk dan jasanya Anda dibandingkan kompetitornya Anda. Gitu ya, satu hal pembeda ya, jangan banyak-banyak, satu aja cukup gitu ya, selama itu benar-benar bisa jadi pembeda. Ini kan kita bicara tentang produk coach dari Isnaldia, gimana kalau bicara tentang toko, karena produk yang dijual sama dengan kompetitor, gimana coach? Nah, sama di sini dari sisi fungsi ini berarti ada hal-hal yang bisa kita mainkan. Nah, sama juga gitu loh. Jadi dari 8 faktor ini, mana yang mau kita pilih? Misalnya dari sisi bahannya sama. Toko A jualan aqua, toko B juga jualan aqua, produknya sama. Berarti nggak mungkin main di sisi bahan. Fungsi juga sama, berarti nggak mungkin main di fungsi. Yang apa bisa? Mungkin dari sisi harga, ya. Walaupun saya nggak rekomen ya teman-teman main harga murah ya, karena itu nanti hal paling terakhir lah. Kalau teman-teman mau main harga murah itu hal paling terakhir deh, gitu ya. Nah, misalnya dari sisi servis. Nah, servis nih teman-teman harus naikin. Misalnya kalau toko sebelah pelayanan jutek, Anda mungkin pelayanan ramah gitu ya. Toko sebelah nggak ada jasa antar, mungkin Anda bisa ada jasa antar. Ya, pesan lewat WA nanti diantar ke rumah misalnya gitu. Jadi servisnya bisa macam-macam yang Anda main. Ya. Jadi Anda bisa bermain di level ini. Pertama, fungsi produk. Kalau Anda punya produk Anda sendiri, apakah fungsi produk Anda bisa berbeda nggak dibandingkan yang lain? Ya, misalnya Anda tetangga jual nasi goreng, Anda jual nasi goreng pedes mampus gitu ya, yang makan bisa kepedesan gitu ya, luar biasa. Nah, itu udah beda fungsi itu. Gitu. Yang satu buat kenyang, yang ini buat kepedesan. Jadi ini makan cabai pakai nasi goreng, ya, bukan makan nasi goreng gitu. Kebalikannya. Nah, misalnya dari sisi harga, ya, kalau harga cenderung biasa lebih murah, gitu, cenderung lebih murah. Dari sisi servis pelayanan, nah pelayanan Anda bisa berbeda nggak dibandingkan kompetitornya Anda. Dari sisi kualitas, ya baik kualitas pelayanan, kualitas produk dan sebagainya, bisa lebih baik, bisa berbeda. Dari sisi daerah ke daerahan, misalnya ya daerah Anda ini menjadi keunikan nih, gitu ya. Misal daerah pariwisata, gitu kan, daerah kan menjadi keunikan. Produk-produk yang kopi Aceh Gayo misalnya ya menjadi keunikan. Tapi sekarang semua orang jualan kopi Aceh Gayo, jadi nggak unik lagi, gitu kan. Nah, jadi harus cari pembedaannya lagi apa. Gitu. Terus kemudian mungkin eksklusif. Nah, eksklusif ini artinya tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Bukan berarti mahal ya, nggak selalu mahal. Mahal bisa menjadi eksklusif juga, tapi artinya tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Misalnya, tempat cukur rambut khusus anak-anak, ya, yang ada mainannya, ada mobilannya gitu. Jadi kalau bapaknya atau ibunya mau cukur rambut di situ boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena khusus untuk anak-anak. Gitu. Atau misalnya tempat gym
khusus kaum wanita gitu ya. Di Bali ini ada Hawa Gym gitu, salah satu alumni kita juga Hawa Gym. Jadi tempat gym ini khusus untuk wanita membernya. Kalau saya pria, saya mau nge-gym di situ bisa nggak? Nggak boleh gitu. Jadi khusus untuk wanita. Jadi itu eksklusif. Bisa juga eksklusif nih yang tadi itu mahal gitu, kayak contohnya tas Hermes gitu ya. Tas Hermes itu harganya mahal gitu ya. Dan ketika Anda datang ada tipe-tipe tas tertentu yang ketika Anda mau beli, Anda nggak bisa. Anda harus jadi member level tertentu baru bisa dapetin tas itu. Nah, kan eksklusif. Bisa juga. Atau mungkin dari prosesnya nih gitu ya, kayak misalnya Aqua tadi berapa kali proses penyaringan gitu ya, atau prosesnya misalnya kayak kemarin ini dulu saya pernah ke Malaysia, kita pergi ke sebuah tempat makan yang dimana yang melayaninya adalah orang-orang yang tunanetra dan tempatnya dibuat sangat gelap. Jadi ketika kita masuk ke ruangan itu benar-benar gelap, kita nggak bisa lihat apapun. Saya buka mata, tapi tetap nggak bisa lihat apapun, sangat gelap. Dan yang melayani kita adalah orang-orang tunanetra. Jadi proses penyajiannya itu menarik, proses kami mendapatkan makanannya itu menarik. Ya, dan kita makan nggak pakai sendok garpu, harus pakai tangan, karena harus merasakan gitu. Jadi kami dibimbing, dituntun oleh orang tunanetra selama itu. Jadi prosesnya menyenangkan. Atau proses pembuatannya gitu. Misalnya handicraft gitu ya, pembuatannya homemade gitu ya, pembuatannya manual gitu, handicraft gitu ya. Nah proses itu mungkin bisa diceritain. Atau mungkin kopi dengan proses V60 gitu ya, atau mungkin nanti teman bisa ciptain kopi V100 ya, V180 gitu, atau lain-lain. Jadi prosesnya yang kita ceritain. Atau mungkin dari bahannya, dari bahan bakunya. Kalau mungkin Anda punya bahan baku yang berbeda dibandingkan yang lain, itu bisa menjadi keunggulan, nah itu silahkan, bisa dipakai juga. Gitu. Oke, pertanyaan ya dari Pak Sunarman, Coach, saya usahanya bertani jagung, dari Plainfield saya bingung ngisinya. Secara saya jual aja, ada yang beli di pasar misalnya. Nah, Plainfield-nya ini sebenarnya nanti harusnya tanya ya, karena ini nggak di Coach, tema sekarang gitu, teman saya baca singkat aja. bukan bertani Plainfield-nya jagung, tentu tapi berani jagung antara berani atau enggak kayak gitu loh, Coach. Maksudnya berani jagung tuh. Oh, bertani. Iya ya, Bang Sunarman. Oh iya ya, ya lanjut Coach. Jadi benar ya, bertani benar ya, atau berani? Berani atau bertani, Bang Sunarman? Benar, benar. Oh, Mang Tani. Kemarin beda soalnya. Maaf. Ya nggak apa-apa. Jadi ini seharusnya tanya kemarin nih, tanya yang minggu lalu gitu, karena playing field ya. Jadi playing field Anda masuk ke dalam pertanian, ya pertanian. Tinggal Anda harus memposisikan diri nih. Kalau misalnya Anda masuk ke pertanian, udah jelas kan customer-nya siapa? Anda mau customer-nya pelanggan langsung, adalah orang yang makan jagung, ya user langsung, atau Anda mau jualnya ke perusahaan yang mengolah jagung gitu. Itu kan sudah dua segmen yang berbeda tuh. Anda harus pilih gitu. Ya, Anda harus pilih segmennya. Dan kemudian di setiap segmen ini pasti beda nih. Orang yang misalnya mau makan jagung secara langsung, pengguna langsung, misalnya B2C ya sebutnya ya. Pasti mungkin dia mau jagung yang manis, yang bijinya besar dan sebagainya. Tapi kalau misalnya Anda pergi ke perusahaan yang dimana jagung ini dipakai untuk pakan ternak, mungkin dia nggak perlu jagung yang gede-gede, mungkin dia jagung yang kecil-kecil, yang kering juga nggak apa-apa, karena tujuannya untuk pakan ternak. Nah, itu kan Anda harus tahu tuh, segmen Anda yang mana. Jadi walaupun Anda bertani, tentu Anda harus tahu segmen Anda yang mana gitu. Itu. Jadi sama tuh, segmen yang B2B punya problemnya beda, punya kebutuhannya beda. Segmen yang B2C yang makan langsung juga punya problem, punya kebutuhannya beda gitu. Yang mau makan jagung bakar sama mau jadi jagung buat sayur asem juga pasti tipe jagungnya beda. Gitu. Nah, Anda harus memilih gitu. Saya mau mainnya di mana? Karena nanti tipe jagungnya beda lagi gitu. Gitu ya Pak Sunarman, secara singkatnya gitu. Betul, Pak, masuk materi ini pasti tambah bingung karena playing field-nya nggak jelas gitu. Playing field-nya masih belum clear. Jadi kalau playing field-nya udah clear, baru masuk sini. Makanya idealnya tuh begitu. Gitu. Nanti
pricing-nya juga beda ketika Anda ke B2B sama ke B2C, pricing harganya pasti juga beda gitu kan. B2B pasti lebih murah dibandingkan ke B2C. Itu. Nggak apa-apa Bang Sunarman, sama saya juga. Kayak kata Bang Ridwan, nggak semua pertanyaan harus dijawab sekarang. Bismillah ya Bang. Silahkan langsung lanjutkan lagi Bang Ferdi. Coach Ya. Ferdi. Nggak apa-apa. Coach Ceria Yudia, Coach sering berjalan waktu, semakin banyak kompetitor. Apa boleh USB berubah-ubah, Coach? Oke, dari sisi keunggulan, ya, kalau seiring berjalan waktu, apa yang kita provide itu menjadi nilai standar, pilihan kita dua. Kita up the game, artinya kita memperbaiki, misalnya keunggulan kita lebih diunggulkan lagi, tapi kalau itu nggak bisa, ya mungkin kita bisa cari pembedanya lagi. Jadi itu bisa berubah atau bisa ditingkatkan, gitu ya. Coach kemarin nggak ikut SBM 3, apakah ada rekamannya? Nah, itu ngobrol ke panitia ya. Ada. Nanti Mas Arif Naamini nanti ada ya. Udah ada di-share juga di grup kayaknya, nanti di-up lagi. Ya. Oke, nah kalau gitu sekarang kita nonton video dulu. Nah, kira-kira apa nih dari produk Ranbo ini, apa sih keunggulannya dia kira-kira? Kuat. Quality, ya. Tahan segala kondisi, awet, kuat, tangguh, tahan banting, ya. Fungsi produk, apakah fungsi betul? Emang dia ada ceritain fungsinya tadi? Quality luar biasa, ya. Kuat di segala medan, ya. Jadi rata-rata pasti satu kata nih ya, kuat gitu ya. Dan kira-kira dia kan nggak ngomong dari sisi fungsi sebenarnya tadi. Dia nggak. Kalau fungsi kan kita bicara bisa telepon, bisa main game, bisa apa-apa gitu ya. Tadi dia cuma bisa kuat sama ada sekali buat foto ya, ada juga ya. Ya. HP untuk proyek lapangan, quality mantap, beli di mana ya? Ya tadi dia cuma ngomong tentang kuat gitu, diinjek, dibanting, dipukul, buat talenan, mainan bayi, baby proof, cooking proof, di project, manjat tebing, jatuh, bahkan ada petasan gitu, cung, ya, dimasukin dalam ini, ya masukin kulkas gitu. Nah, pertanyaan saya, dia kan nggak bicara harga, nggak bicara proses, nggak bicara eksklusif dan lain-lain, ya. Kira-kira ada nggak yang mau beli handphone yang khusus spesifik kuat ini?
Siapa dia kalau ada? Orang proyek, betul. Orang lapangan, Mas Agus, ya. Emak anak balita, ya, biar kuat ya. Pekerja lapangan, ya rata-rata satu pemahaman nih pekerja lapangan nih. Jadi, ya petualang. Jadi pemilik handphone Rainbow ini, pemilik bisnis ini, maka setiap kali dia melakukan penjualan, yang disasar siapa? Ya ini, pekerja lapangan, petualang, gitu kan, orang project, gitu. Nggak kemana-mana, pekerja tambang, gitu kan. Dia larinya ke situ, spesifik, gitu. Jadi dia nggak semua orang yang di jalan ditawarin, gitu kan, enggak, gitu. Nah, jadi dia clear nih, saya harus nyari ke siapa? Oh, pekerja tambang, perusahaan tambang. Oke, saya coba lihat ya, di Indonesia ada berapa banyak perusahaan tambang. Siapa yang bisa saya datengin? Siapa yang bisa saya kunjungin? Siapa yang bisa saya presentasikan? Ya, siapa yang bisa saya ajak kerja sama? Kan jadi clear tuh. Jadi dia nggak lari kemana-mana. Seluruh waktunya dipakai untuk ngerjain perusahaan tambang aja mungkin nggak habis kali selama setahun gitu. Nah, jadi itu yang penting tuh, clear gitu. Karena kita tahu siapa yang punya masalah ini, siapa yang butuh gitu. Itu playing field gitu, playing field. Oke, tadi ada pertanyaan nih di atas. Dari Mbak Asri, saya ingin rebranding salah satu usaha saya yang usia 14 tahun. Luar biasa udah lama ya. Karena kayaknya kesalip sama pendatang baru. Saya mulai dari awal lagi kah desain playing field atau cukup mulai dari aspek ini? Why do they choose me? Why do people choose you ya? Oke, jawabannya adalah mulai dari awal lagi. Ya, kenapa? Karena ada kemungkinan customer-nya, segmentasinya, kebiasaannya, kebutuhannya, masalahnya sudah berubah, gitu ya. Semua klien saya yang karena pandemi ini, saya anjurkan semua tuh mulai dari awal lagi. Karena pandemi ini merubah semuanya. Pandemi ini merubah kebutuhan. Pandemi ini merubah perilaku dari customer kita. Jadi mulai dari awal lagi. Ya, nah enaknya karena Anda sudah 14 tahun, Anda punya database. Mulainya nggak usah dari jauh-jauh dari mana-mana. Balikin ngajak ngobrol database-nya Anda. Ya, pelanggan-pelanggan lama Anda. Itu yang Anda survei, itu yang Anda ngajak ngobrol. Ya, jadi nggak usah cari orang-orang baru gitu ya. Mulai dari situ dulu. Nah, lanjut. Jadi kalau misalnya Anda pilih ya, yang paling mudah kita mainkan tuh adalah service gitu ya, service karena ini lebih mudah. Jadi ini adalah contoh-contoh aja yang saya kasih gitu ya. Jadi kalau Anda mau bermain service, Anda bisa pilih saya lebih cepat gitu. Yang lainnya lambat, saya lebih cepat. Tapi lebih cepat ini apakah mungkin kualitasnya sebaik yang dia? Mungkin Anda adalah orang-orang yang butuh cepat gitu loh. Jadi mungkin customer Anda itu tadi kualitasnya standar, tapi yang penting cepat jadinya. Ya kualitasnya emang nggak usah yang kelas A gitu ya, yang C aja yang standar aja. Mungkin pelayanan Anda lebih ramah dibandingkan yang sebelah. Ya Anda lebih ramah, Anda lebih peduli, Anda lebih nanyain gitu ya, lebih nanyain kebutuhan mereka, Anda pakai sapa-sapa, Anda mungkin apalagi ya, kursinya Anda semprot-semprot dulu pakai pembersih sanitizer gitu kan, bisa jadi. Atau mungkin lebih mudah diakses, lebih mudah pesennya, lebih mudah pemakaiannya, cara pesennya, ya dan sebagainya, lebih mudah komunikasinya gitu. Atau mungkin lebih banyak ya, pelayanan Anda lebih ekstra gitu ya. Kalau orang datang ke toko, Anda bisa nganterin sampai ke rumah gitu, nganterin produknya sampai ke rumah gitu ya. Kalau orang datang tempat makan Anda ya, orang cuma duduk pesan, ini Anda kasih ekstra towel gitu ya, misalnya anduk hangat buat mungkin mereka cuci muka dulu, ngelap-ngelap biar segar gitu ya. Nah, itu pelayanan lebih. Mungkin tadi itu yang lebih informatif gitu ya. Jadi Anda bisa ceritain asal muasal produknya dari mana, didirikan oleh apa, bahan bakunya dari mana ya, lebih informatif. Atau lebih menarik ya, ya mungkin kemarin ini di dekat rumah saya itu ada penjual pecel lele gitu ya. Itu salah satu tempat langganannya saya gitu. Kenapa saya pergi ke situ? Selain makanannya enak, saya cocok, tapi menariknya adalah setiap penjual pecel lelenya, mereka tuh pakai kemeja, pakai vest gitu, pakai celana bahan gitu. Jadi keren gitu loh. Padahal warung tenda pecel lele gitu kan.
Nah, tapi menarik di situ dan mereka ramah di situ, suka ngebanyol gitu ya. Karena saya udah sering situ ya, jadinya ya suka ngebanyol, suka ngobrol lah gitu ya. Nah, itu menarik dan mereka selalu rame gitu ya. Atau kalau teman-teman pergi ke daerah-daerah ya, sebelum mereka jualan sesuatu, mereka ada nari-narinya lah, ada nyanyi-nyanyinya. Jadi entertain juga kan, menghibur customer. Jadi orang rela nungguin melihat dia nyanyi, melihat dia nari gitu baru dapat jasanya, servisnya gitu, baru dapat makanannya. Rela menunggu untuk di entertain. Nah, lebih menarik. Atau servis Anda lebih baik dibanding kompetitor Anda. Atau berbeda, ya, berbeda dibanding kompetitor Anda. Jadi itu, ini contoh aja yang bisa Anda pakai kalau Anda mau ini. Ya. Nah, lanjut. Jadi, ya, ketika Anda sudah tahu nih, nomor satu yang paling Anda harus tahu adalah kebutuhan konsumen itu ada di mana. Apakah mereka butuhnya murah, apakah mereka butuhnya cepat, atau mereka butuhnya berkualitas, atau apa gitu kebutuhannya mereka. Ya. Nah, Anda tahu kekuatan Anda ada di mana, gitu ya, kekuatan Anda di mana. Nah, balik lagi, ini harus menjadi kekuatannya Anda. Kalau Anda memutuskan USP saya adalah harganya lebih murah dibandingkan yang lain, berarti Anda harus sangat jago yang namanya efisiensi biaya. Gitu. Jadi balik lagi, kekuatan Anda adalah efisiensi biaya, baru Anda bisa main harga murah. Tapi kalau Anda cuman karena demi persaingan Anda turunin harga, sementara Anda nggak jago efisiensi biaya, mati Anda. Jadi USP ini harus sesuai dengan kekuatannya Anda jagonya di mana. Kalau Anda memilih fungsi produk, artinya Anda jago inovasi. Anda jago inovasi produk, inovasi terus inovasi. Research and development itu bagiannya Anda. Maka Anda baru pilih itu kekuatannya Anda. Gitu. Jadi harus sesuai dengan kekuatannya Anda, jagonya di mana. Gitu. Kalau misalnya Anda memilih, oh USP saya ramah, tapi Anda mau senyum aja susah, nggak biasa senyum gitu, jutek malah. Nah, ya udah jadi aja jutek sebagai USP-nya Anda gitu. Satu toko Anda hire karyawan yang jutek semua. Ya udah jadi USP Anda kan. Berbeda, yang lain ramah, kami jutek. Dijamin kalau Anda datang, kami pasti jutekin Anda. Jadi kalau Anda mau jutekin, datanglah ke toko kami. Ya udah, jadi USP sekalian. Gitu kan, berbeda. Dan itu betul di Bali ya, Beli Komang, dia toko handphone dan aksesoris. Kebetulan yang kerja di situ tuh banyak kan orang Timur gitu ya. Bukan saya membeda-bedakan, tapi ini ceritanya dia gitu ya. Kebetulan yang kerja kami orang Timur dan mereka yang kerja di saya mukanya susah senyum gitu, orang Timur yang susah senyum. Jadi kami dikenal jutek gitu. Tapi rame aja gitu, tetap aja rame yang datang. Ya udah, jadiin aja itu, diangkat itu juteknya gitu. Nah, ya udah jadi. Saya belum nanya lagi sih update-nya gimana. Tapi itu sesuatu yang berbeda yang bisa diangkat gitu kan. Nah, setelah Anda tahu USP-nya Anda tahu USP kompetitor Anda juga Anda harus tahu gitu ya. Nah, jadi barulah dapat nanti formulanya seperti ini irisannya. USP Anda dan USP kompetitor sama-sama kuat di sini, tapi konsumen nggak butuh. Udah, nggak usah diperhatikan. Nggak usah diperhatikan. Ya, USP Anda dan kompetitor sama dan sama-sama dibutuhkan konsumen. Nah, di situ baru kita bersaing, perang. Tapi kalau bisa cari yang di sini. Konsumen butuhnya tuh banyak. Percayalah, konsumen itu butuhnya banyak. Kita tidak harus memuaskan semua kebutuhan mereka. Pilih satu aja, kuatin di situ. Nah, kalau bisa pilih yang Anda kuat di situ, konsumennya lemah. Kompetitor Anda lemah. Nah, jadi Anda kuat sendirian di situ, kompetitor jagonya di bagian yang lain. Nah, disitulah yang Anda kuatin. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kompetitor kuatnya di sini nih, oh dia kuatnya di harga murah nih. Sementara Anda nggak jago untuk manage biaya. Terus Anda mau bersaing sama dia perang harga. Mati Anda nanti. Ya dia kuat, dia bisa bertahan, Andanya enggak. Jadi cari yang Anda kuat dan kalau bisa kompetitor juga lemah. Kalau bisa. Tapi balik lagi zaman sekarang, kompetitor pasti udah banyak lah. Pasti udah banyak yang beririsan dengan Anda. Jadi kuatin yang menjadi kekuatan Anda dan dibutuhkan konsumen. Fokusnya di situ. Nah, sekarang saya mau nanya nih, kalau kita bicara Garuda dan Lion Air, sama-sama, kalau teman-teman mau cek, penerbangan di Indonesia sudah dimonopoli oleh dua brand ini. Sebut semua brand itu berarti berada di grup Garuda atau berada di grup Lion. Ya, mereka adalah monopoli penerbangan di Indonesia ya saat ini. Ya. Nah, pertanyaan saya, apa bedanya Garuda dan Lion dari sisi USP-nya? Servis, yang mana servis? Kak Zura, yang mana servis? Servis yang mana? Servis apa yang maksud? Yudi Iko, segmen pasar, maksudnya gimana?
market. Lion murah, oke. Lion murah ya, Kak Rizka ya. Kalau Garuda? Garuda mahal. Garuda bermain di service, Lion bermain di murah. Yes. Lion menengah ke bawah, ya. Garuda lebih service, Lion harga, ya. Garuda kepastian penerbangan, Lion murah, ya. Service Garuda lebih baik. Garuda eksklusif, eksklusif kurang tepat karena semua orang bisa naik Garuda. Ingat, eksklusif itu patokannya adalah tidak semua orang bisa naik, bisa mendapatkan, gitu ya. Garuda lebih eksklusif, kurang tepat, ya, karena eksklusif tadi definisinya itu. Tapi teman-teman sudah benar. Garuda bermain di service, quality service ya. Jadi dia masuk ke dalam sebuah kategori namanya full flight service. Full flight service. Di Indonesia kompetitor Garuda full flight service adalah Batik Air. Batik Air juga bermain di full flight service. Ya, Batik Air berada di bawah grup Lion Group ya. Nah, Lion bermain di pricing gitu, bermain di pricing. Nah, karena Garuda bermain di service, ya servisnya harus bagus, bahaya sekali. Nggak boleh itu namanya terlambat. Saya naik Garuda, harapan saya Garuda on time, gitu. Nah, sementara di sisi lain, Lion bermain di harga murah, gitu. Makanya dia masuk dalam kategori LCCT, low cost carrier, ya LCC, low cost carrier, penerbangan dengan harga yang murah, gitu. Nah, jadi kalau misalnya Lion terlambat, mereka nggak peduli. Saya menjamin Anda harganya murah, gitu. Bukan keterlambatan atau ketepatan waktu. Bayangin aja kemarin ke Bali, Lion harganya 600.000, Garuda harganya 1,6 juta, gitu. Beda 1 juta, gitu kan. Nah, Garuda menjamin ketepatan waktu, Lion tidak, gitu. Yang penting murah, Anda bisa terbang, gitu. Nah, jadi dua ini memasuki USP yang berbeda, dan dua USP berbeda ini memiliki segmen yang berbeda. Itu kata kuncinya juga. Makanya kita harus tahu segmen kita nih. Segmen kita membutuhkan apa? Karena segmen yang murah, pasti dia juga butuh on time, benar nggak? Kalau ditanya segmen yang murah nih, saya mau murah, juga saya mau on time, gitu. Makanya saya bilang, customer kita tuh maunya banyak. Kalau kita mau penuhin semuanya, mati kita. Nah, pilihlah salah satu. Mau on time, mau murah, mau ini, mau itu. Nah, kita ambil murahnya aja, gitu loh. Ambil murahnya aja, misalnya gitu, ambil murahnya aja. Ya udah, kita kuatin di murahnya aja, gitu. Tapi kalau misalnya Anda mau yang di on time, ya udah Anda kuatin di on time-nya aja, gitu. Jadi makanya ketika Anda bicara kebutuhan kemarin, saya minta spesifik. Karena kebutuhan customer tuh maunya banyak. Ya, be spesifik gitu. Kayak contoh yang saya cerita yang kemarin tuh yang kipas angin ya. Nanti saya ada contoh juga kipas angin. Kipas angin ketika kita survei, customer kita maunya banyak. Mau dingin, mau awet, mau ini, mau itu, mau murah dan sebagainya. Maunya kan banyak. Nah, setelah kita survei dan maunya banyak itu, kita lakukan prioritas. Mana yang lebih banyak diinginkan. Jadi kita yang mau ini ada berapa orang dari survei, yang mau ini ada berapa banyak, Nah, kemudian setelah kita survei keluar, kita analisa ke dalam perusahaan. Kita sebagai perusahaan, kita kuatnya di mana? Kita mau masuknya apa? Mana yang mau kita lakukan kebutuhan? Nah, akhirnya kita pikir, oke, karena kita memposisikan sebagai teknologi, kita mau posisikan yang fiturnya bagus gitu ya. Jadi kita ambil awetnya aja. Kita ambil awetnya, fokus di situ. Bagaimana dengan harga? Kan juga ada yang mau murah. Kita ngambil di situ. Kita makan harganya kita naikin dikit. Tapi tetap penjualannya naik 2 kali lipat. Ya. Karena kita menyasar yang lebih prioritas. Karena harga tuh selisih-selisih dikit masih oke lah customer-nya. Tapi ketika masuk ke awet, nah customer merem soal harga. Itu yang kita ambil. Nah makanya kenapa itu penting tuh kita survei. Supaya kita tahu ciptain produknya sesuai. Lion, walaupun murah, Lion, late is our nature. Gitu ya. Tapi tetap aja full terus pesawatnya. Anda mau komplain, wah telat mulu, delay mulu, tetap aja naik Lion full book. Itu kan. Nah, karena marketnya ada. Namanya udah late is our nature. Nah, dijamin bisa terbang, tidak dijamin bisa turun. Just kidding. Wah, bahaya nih kiddingnya nih. Garuda full service, Lion pokoknya terbang. Yeah. Jadi itu ya, teman-teman tangkap ya. Nah,
Setelah teman-teman tahu nih, keunggulan teman-teman, USP teman-teman yang dibutuhkan customer ya, balik lagi tuh, selalu fokus kita customer memang butuh ini. Kalau misalnya Anda bilang, saya rumah makan Padang, Pak. Ya, orang makannya pakai tangan gitu ya, minyak-minyak gitu. USP kami punya WiFi, kenceng, 200 Mbps. Nah, saya bilang, itu mah bukan USP. Saya yakin customer Anda nggak ada yang ke rumah makan Padang untuk Wi-Fi-an. Gitu. Rumah makan Padang ya buat makan. Kalau mau Wi-Fi-an ya saya pergi ke kafe, ke Starbucks, atau ke mana gitu. Nah, baru 200 Mbps jadi USP. Tapi kalau rumah makan Padang, internet connection 200 Mbps. Wah, lain cerita itu, belum tentu jadi USP itu. Gitu ya. Jadi balik lagi kepada pelanggan. Nah, setelah Anda tahu itu, selanjutnya itu dilakukan dengan konsisten. Ya, dilakukan dengan konsisten menjadi janji. What do you promise to your customer? Apa janji Anda kepada pelanggan Anda? Kalau Anda menjanjikan adalah harga murah, maka itu yang Anda kontrol. Kalau Anda menjanjikan servis berkualitas, ya itu yang Anda kontrol gitu. Ya, kalau Anda pesawat terbang naik Garuda, full flight service, ada TV-nya gitu ya. Ketika TV-nya itu nggak nyala, ketika dipencet-pencet dia ngehang gitu, customer komplain. Saya dijanjikan full flight service gitu, dapat makan, dapat selimut, ya kan, dapat selimut, bisa selonjoran. Ketika saya nggak bisa dapetin itu, saya pasti komplain karena itu Anda janjikan, Anda harus konsisten gitu. Jadi pastikan itu kekuatan Anda dan itu harus dilakukan secara konsisten. Karena itu menjadi janji buat customer-nya Anda gitu. Nah, kalau sudah konsisten, sudah janji, itu menjadi yang kita sebutnya namanya positioning. Positioning itu adalah posisi, ya, posisi bisnis Anda. Ya, kayak tadi itu ada orang posisinya di biru, ada orang posisinya di merah, ada orang posisinya di kuning. Nah, Anda mau posisikan diri di mana? Keempat contoh ini adalah contoh-contoh mobil mewah semua nih. Ada BMW, ada Mercedes-Benz, ada Ferrari, ada Volvo. Sama-sama kategori mobil mewah gitu ya. Mobil mewah, mobil Eropa gitu ya. Tapi mereka memposisikan diri berbeda-beda semuanya. BMW memposisikan diri adalah ultimate driving machine ya, sheer driving pleasure. Artinya adalah kalau you beli BMW adalah orang-orang yang suka nyetem banget gitu. Perjalanan lintas kota, dalam kota, semua itu enak banget. Jadi driving experience posisikannya. Nah, makanya BMW yang naik biasanya eksekutif muda. Ya, S-Mood yang suka nyetir gitu. Eksekutif muda yang suka nyetir. Nah, Mercedes-Benz, walaupun orang suka kebalik nih, apa sih bedanya BMW sama Mercedes-Benz? Nah, Mercedes-Benz itu adalah luxury, kemewahan gitu ya, kemewahan yang terbaik ya. Slogan mereka aja the best or nothing gitu. Jadi mereka selalu memberikan yang terbaik itu Mercedes-Benz. Ferrari sport car gitu ya, super car, kecepatan, speed. Kami menjanjikan mobil kami pasti bisa nyentuh 500 km per jam gitu ya. Kalau dia mentok di 499 km per jam, nggak nyampe 500 gitu, ngehang di 499, nah Anda boleh komplain, kami ganti 100%. Gitu. Nah, Volvo lain lagi. Volvo mobil aman, safety, aman, keamanan gitu. Makanya kenapa mobil-mobil dia zaman dulu, mobil-mobil anti peluru, para pejabat, para pemerintahan, presiden gitu. Safety, keamanan dia. Mewah dan juga nyaman, dan juga aman gitu. BMW mewah dan juga enak dinyetirin. Ferrari mewah dan juga kenceng. Luxury Mercedes mewah dan nyaman, mewah gitu, perasaan bangga gitu, perasaan the best. Nah, jadi sama-sama mobil ini tapi punya posisi beda-beda. Begitu juga dengan Anda. Kalau misalnya Anda tadi jualan jagung, posisi Anda jagungnya ini jagung apa? Jagung rumah, jagung buat B2C, jagung buat orang makan sayur, jagung buat jagung bakar, jagung buat jagung buat apa namanya tadi? B2B, buat pakan ternak, dan sebagainya. Bahkan kalau Anda sudah memposisikan jagung bakar, mungkin Anda bisa melakukan positioning lebih detail lagi. Jagung bakar apa misalnya? Jagung bakar, saya nggak tahu ya, jagung bakar setengah mateng, jagung bakar murah, jagung bakar cepat, atau jagung bakar gendut-gendut yang Anda menjamin bahwa jagung Anda pasti gendut-gendut misalnya gitu. Atau mungkin kebalikannya, Anda menjamin jagung Anda pasti kurus-kurus, dan sebagainya. Nanti itu Anda yang lebih paham. Nah,
Anda lebih paham. Tapi Anda harus spesifik memposisikan diri di mana. Gitu. Nah, ini contoh nih Mercedes-Benz. Maka nantinya ketika Anda mengkomunikasikan, ya, Anda juga harus konsisten. Mercy, ya dia bilang the most elegant motor car in the world, the most elegant, yang paling cantik, yang paling keren, ya, paling mewah gitu kan. Konsisten gitu. Kalau Sari Lemon gimana coach? Nah, apa posisinya dibandingkan kompetitor? Apa bedanya Anda? Ya, jadi Anda harus tahu mulai dari USP dulu nih. Dari USP dulu. Anda harus dari USP. Anda keunikan Anda apa dibandingkan kompetitor? Itu yang jadi positioning Anda. Ya, pembeda Anda dibandingkan kompetitor. Maka ini runut nih, mulai dari USP dulu ya. Ya, kalau kita runut dari belakang, mulai dari playing field sebenarnya dari customer. Dari customer butuhnya apa, Anda jadikan USP, ya sesuai kebutuhan mereka, baru positioning. Nah, BMW gitu ya, ini karena dari Jerman gitu ya, Fruit am Wagen, Fruit am Fahren. Ya, bahasa Inggrisnya sheer driving pleasure, nyaman buat dikemudikan gitu ya. Jadi konsisten nih, konsisten. Ini iklan-iklan lamanya nih. Saya kasih lihat contoh lagi. Wir haben in den BMW 1800 das bewährte 2000er Kurzhubtriebwerk mit 1800 Kubikzentimetern eingebaut. Wir haben die Innenausstattung nach letzten sicherheitstechnischen Erkenntnissen perfektioniert. Wir haben das Doppel-Zweikreis-Bremssystem eingeführt. Wenn wir nicht BMW wären, würden wir den BMW 1800 als neu bezeichnen. Aus Freude am Fahren, BMW. Nah, konsisten kan? Dia bilang, mobil kami mesinnya seperti ini. Nah, mesin itu kan pengaruh, mulus waktu nyetir. Interiornya enak buat duduk nyetir. Terus remnya pakem gitu kan. Sheer driving pleasure, BMW. Konsisten jadi dia. Itu juga dipromosi nama dia. USP-nya dipromosiin. Gitu. Nah, Volvo tadi kan bilang safety. Iklannya seperti ini, ya kan, radikal, ekstrim gitu ya. Ya. Kami mendesain setiap Volvo agar terlihat seperti ini. Tabrak depan, tabrak belakang hancur, tapi tengahnya baik-baik aja. Kabinnya aman, gitu. Ini ada penjelasannya, kabinnya aman. Jadi safety, depannya hancur, belakang hancur, penyek, tapi tengahnya aman, gitu ya. Nih iklannya mereka nih. Kalau Volvo berpikir bahwa hidup itu murah, mereka akan bikin mobil yang lebih murah. Nah, kan? Sejalan dengan komunikasinya juga. Volvo pintu safety yang baru nih ya. Bagus ada di sisi Anda, gitu kan. Persis pintunya di sisi Anda. Pintu safety door ya. Iklan. Ya, iklannya juga berarti tentang safety, jadi sejalan gitu. Nah, ini tadi saya bilang nih, pieces elektronik ya. Karena awet yang kita bikin, maka kita kasih jaminan 5 tahun muter terus. Gitu ya. Kita kasih informasi gimana kita bisa menjamin ini karena kita menggunakan teknologi bearing ini yang dimana dirancang untuk pemakaian terus-menerus di tempat berdebu 5 tahun muter terus. Nah, ini yang bikin penjualan naik 2 kali lipat. Gitu, karena tahu customer butuhnya apa. Ini hasil ini dapat dari survei. Surveinya nggak sebentar, lama. Nah, Happy Billionaires Club Investing, komunitas investor saham pemula. Ini kan clear nih, marketnya adalah saham investor saham yang mana? Yang pemula, gitu. KFC, jagonya ayam. Jadi kalau mau makan ayam, ya KFC, gitu. Dia nggak bilang jagonya burger. Ada jual burger ayam nggak? Ada juga, tapi bukan itu yang tonjolkan dia, karena bukan itu USP-nya dia. Gitu. Jagonya ayam. Nah, kompetitornya apa? AW, gitu kan? AW, bilangnya apa? Golden Chicken Aroma. Lain lagi kan? Jadi ayamnya pun beda, jenisnya pun beda. Jadi pembeda gitu loh. Ya, ada waktu saya pengen makan ayam KFC, ada waktu saya pengen makan ayam AW. Beda-beda gitu, karena taste-nya beda. Coba AW sama KFC, ayamnya dibuat serupa jenis. Saya kan bingung, jadi saya harus pilih salah satu kan. Tapi kalau dibuat beda, sometimes saya mau makan KFC, oke. Sometimes saya mau makan AW, oke. Jadi tergantung kapan saya mau. Gitu. Coca-Cola, open a Coke, open happiness. Pokoknya dia menjamin kebahagiaan gitu ya. Iyalah minum gula gitu kan. Soda, gula, ya kalau minum gula kan pasti happy langsung energinya gitu. Nah, saya termasuk salah satu pencinta Coca-Cola soalnya. Happy kalau minum Coca-Cola. Sugar Boost. Terakhir, Walmart.
dia janjinya apa? Always low price. Alwaysnya sampai 2 kali nih tekankan. Jadi ketika Anda ketemu barang yang lebih murah dari Walmart, ya harga Walmart, Anda ketemu misalnya di tetangganya, di Giant, di mana gitu, Anda datang ke Walmart, Anda kasih buktinya, dijamin uang Anda dibalikin 2 kali, gitu, dari selisihnya. Karena dia menjamin, gitu kan. Ada nggak yang lebih mahal dari produk-produk Walmart yang lebih mahal dari tetangganya? Ada juga, tapi dia tagline-nya lebih murah, gitu. Jadi produk-produk yang primary-nya, produk utamanya pasti lebih murah, gitu ya. Sehingga dikenal dia. Walmart ini salah satu yang besar di Amerika. Oke, jadi itu selesai hari ini untuk pertanyaan nomor 6. Why do people choose you ya? Nah, ini menjadi sangat penting kalau 1-5-nya ini sudah Anda dapatkan gitu. Ini penting di 1-5 playing field. Gitu. Nanti minggu depan kita akan masuk ke how do you sell your product. Ya, kita bicara minggu depan akan bicara tentang customer journey. Jadi customer itu nggak ujuk-ujuk datang beli produk Anda, nggak ada perjalanannya, mulai dari mereka sadar, mereka coba, mereka beli, dan mereka ulangi kembali. Gitu. Oke. Oke, terima kasih Coach. Jadi ini kita sampai jam berapa Coach? Ada waktunya? 3:30 boleh? 3:30, oke. Ayo teman-teman, kita ada kurang lebih sekitar 26 menit. Jadi The besto dong Coach, jagonya rasa. Jagonya rasa tuh apa? Saya nggak ngerti. Rasa itu apa? Rasa kan ada manis, asam. besto itu kayak ayam ya kan Kak Lisa? Ayam ya? Ayam goreng. Ayam goreng. Jadi kayak Mungkin kalau kalau secara visual lebih clear ya, ada logo ayam gorengnya ya. Ayo Kak Lisa, bisa di-share ini, everyone bisa share screen kok kalau mau nge-share flyer The Besto, silahkan Kak Lisa. Jadi kan Coach kayak Bang If, silahkan Bang If Naldi. Halo. Iya. Ya, sudah terdengar. Oke, makasih Kak Zura. Ya. Coach Ferdi, saya mau nanya. Sekarang kan kita tadi membahas tentang positioning. Nah, bagaimana dengan usaha-usaha yang rata-rata UMKM ini kan sudah berjalan duluan. Artinya ini harus dibenahi lagi untuk mendapatkan positioning tersendiri, gitu ya Coach. Halo. Di saya terputus sampai dibenahi. Baik, bagaimana dengan usaha-usaha yang sudah berjalan dari awal, tapi kan belum tentu positioningnya di mana? Artinya ini usaha harus dibenahi lagi supaya mendapatkan positioning tertentu, begitu ya Coach? Ya, betul, penting. Tapi sebelum kita masuk positioning kan datangnya dari USP kan. Jadi salah satu hal penting kalau kita ikutin urutannya, USP nih penting nih, harus tahu USP-nya saya apa dibandingkan kompetitornya saya. Playing field-nya juga harus sudah clear dulu ya, Coach? Playing field-nya harus clear. Kenapa? Karena beda market segmen, beda USP gitu loh. Ya, ada market segmen yang pengen cepet, tapi ada market segmen yang lama juga nggak apa-apa, yang penting berkualitas gitu. Beda market segmen, beda USP. Oke, dari Oktiviani ya. Coach mau nanya, Vivi, usaha supplier LPG, kalau USP sekarang misalnya saya menangani di servis tepat waktu pengantaran LPG ke customer. Tapi besok misalnya saya ubah USP-nya bukan ke tepat waktu pengantaran, tapi ke harga. Bisa nggak Coach? Karena market pasti berubah kan? Bisa aja yang namanya USP berubah itu bisa berdasarkan kebutuhan pasar. Tapi sebelum Anda masuk ke harga, coba cari USP yang lain, mainkan di servis. Kalau LPG kan produk udah nggak bisa diapa-apain. Tapi coba mainkan di servis. Coba pelajari betul kompetitor Anda, mereka servisnya seperti apa. Dan coba ngobrol dengan customer Anda, punya kekecewaan nggak dengan kompetitor Anda. Nah, kalau mereka ada yang kecewa, nah Anda coba perbaiki
berikan service yang untuk menyelesaikan kekecewaan itu. Nah, dapat tuh langsung. Menawarkan pelipur lara ya coach ya. Itu kata kuncinya. Iya. Tadi ada yang raise hand ya. Siapa tadi? Tapi udah diturunkan, udah lower. Apa mau menanyakan hal yang sama mungkin dengan teman-teman. Bang If ada yang mau ditanyakan lagi? Ada. Oh ya silahkan Bang Boleh. If. Coach Ferdi, saya tangkap dari penjelasan Coach Ferdi, di mana kalau tentang persaingan harga itu menjadi nomor sekian. Itu kenapa ya, Coach? Kenapa harga ini yang saya tangkap sih kita di TDA ini dilarang menjual harga murah. Itu gimana, Coach? Ya, balik lagi gini, kalau Anda perang di harga, turunin harga, sampai turun harga, dan ternyata sampai Anda rugi, ya kan Anda nggak punya peluru lagi untuk jalan bisnis. Masa jualan rugi, itu kan nggak bagus, gitu. Artinya kalau untuk Kalau bisa kan kita punya bisnis, marginnya cukup supaya kita bisa punya peluru untuk promosi dan sebagainya. artinya kalau masalah harga ini adalah solusi terakhir ya, Coach, untuk dalam sebuah peperangan. Betul sekali. Terima kasih, Coach. Pokoknya setiap uang yang masuk itu peluru yang sangat berharga. Bisa dipakai untuk promosi dan sebagainya. Customer akuisisi. Ya. Kalau nggak ada peluru, wah nggak bisa banyak kita main. Oke, dari Cici ya. Coach, dalam hal ini berarti kita harus tahu all USP-nya komputer baik yang langsung ataupun komputer tidak langsung, Kak Coach? Yes, kalau bisa iya. Ya, kalau bisa kita harus tahu USP-nya mereka masing-masing apa kekuatannya. Makanya ada yang namanya kompetitor analysis, ya, ada kompetitor analysis. Kita perlu tahu produknya mereka apa, harganya mereka apa. Kalau perlu tahu bisa tahu mereka dapat suppliernya dari mana, jalur distribusinya kemana, gitu kan. Bahkan kemarin ini di dunia minyak goreng, mereka tuh punya insider sehingga minyak goreng satu ketika mau bikin harga diskon misalnya di Carrefour atau di Giant, mereka sudah punya insider itu, sehingga nggak seberapa jauh selisihnya, mereka juga mengeluarkan promo. Karena biasanya kalau kita bicara di bisnis minyak goreng, ini data di minyak goreng ya, setiap kali ada satu brand yang populer ya melakukan promo, pasti penjualan yang lain langsung turun drastis dan dia naik drastis selama periode promo itu doang. Makanya harus buru-buru segera di counter. Makanya mereka penting itu tahu insider itu. Atau janjian ya coach ya, promonya nih tanggal sekian ini ya, tanggal sekian kami lagi. Bisa juga tuh. Tinggal negosiasi sama pemilik toko kan. Oke. Ini ada Kak Yanti juga mau menanyakan apakah bisa USP lebih dari satu, Coach? Jangan. USP sebaiknya maksimal, kalau seandainya benar maksimal 2 lah, 2. Jangan lebih banyak, karena nanti teman-teman akan pusing ngurusinnya, dan ketika teman-teman komunikasi, sampaikan ke pelanggan juga jadinya nggak fokus, jadinya nggak clear. Nah, gitu. Seandainya saya bilang nih, oke, saya punya ramuan pijat nih, minyak pijat. Minyak pijat ini bisa menyembuhkan rematik, bisa menyembuhkan luka bakar, bisa menyembuhkan jerawat, bisa menyembuhkan apalagi luka gatal, bisa mengobati apalagi bekas luka, bisa menyembuhkan pegel-pegel. Teman-teman ingatnya minyak ini buat apa? Kalau saya sih jadi nggak ingat, saya jadi bingung. Saya beli minyak ini buat apa ya jadinya? Jadinya nggak beli, Coach. Iya, jadi nggak beli. Cuman, wah bisa banyak hal ya. Wah. Tapi jadi nggak beli ya, kita. hebat ya, kayak gitu. Iya. Iya. Fokus ya, Coach ya. Fokus ke satu hal kelebihan kita. Misalnya bilang, oke, minyak ini cocok kalau Anda buat digigit serangga. Oke, setiap kali saya digigit serangga, saya beli itu. Iya. Clear. Coach, ini saya mau nanya lah kalau gitu. Jadi kan memang saya nitip ke toko kan Coach ya. Jadi kan customer yang datang ke toko itu kan berarti kan customernya toko ya. Jadi apakah USP saya dengan toko itu mungkin ada irisan yang besar juga yang memiliki kesamaan ya Coach ya berarti? Belum tentu. Belum tentu. Saya baru mau cocok logi dengan
USB toko nih. Belum tentu. Ya, karena ketika dia datang ke toko, dia kan bisa beli banyak hal. Ya, Nah, pertanyaannya yang customer-nya Kak Zura adalah mereka yang beli produknya Kak Zura di toko itu. oke, ya. Baik, Tuh. oke, siap. Karena nggak semua yang datang itu beli produk saya, ya kan? Betul. Baik, baik. Oke, Iya. Kayak Kak kalau Riz. di, Mm-mm. ya silakan. Ya, Oh, Kak Riz. Kak Rizka pertanyaan Kak nih. Rizka ya. Coach, saya usaha jualan minuman. Itu dari Heeh. customer banyak yang bilang kelebihan beli di tempat saya kuantitasnya lebih banyak dari yang lain. Apakah itu bisa jadi USB? Bisa, bisa kan? Artinya lebih banyak kan? Bisa. Ini juga Kak Rizka, saya juga sama ini pakai metode dengan Kak Rizka. Enggak sih, sepemahaman. Jadi ketika teman-teman main di ukuran 22 kali 10, saya milih main di ukuran 30 kali 10. Karena kebanyakan teman-teman ya biar pengen beda aja coach. Dan alhamdulillah sih diterima. Dan itu yang dipakai oleh teh kita gitu. Ya, Oh, itu dipakai teh kita. Dulu kita kan tahu bahwa penguasa teh dalam botol itu kan teh botol, Sosro. Dia adalah penguasa gitu ya, market leader gitu ya. Tiba-tiba muncul satu buah brand teh kita namanya, yang out of nowhere tiba-tiba bisa menjadi nomor 2 pada masanya saat itu. Apa strategi yang dilakukan? Dari sisi kemasan. Nah, kalau teman-teman minum teh botol ya berdasarkan di survei karena saya salah satu yang launching produk teh kita saat itu adalah salah satu mentor kita di bisnis Adi ya, Pak Baskoro, dia pegang waktu itu. Dia bilang teh botol itu setelah disurvei orang minum 1 kurang, minum 2 kebanyakan. Gitu. Akhirnya dibikin teh kita yang ukurannya lebih besar dari, saya lupa ukurannya, tapi lebih besar dari teh botol. 330 mili kalau nggak salah. Nah, sehingga orang minum teh kita 1 aja cukup, nggak perlu beli 2 kayak teh botol. Langsung dia melejit jadi nomor 2. Hanya bermain di kemasan, ukuran. Baik. Nah, terima kasih coach. Ini ada nih dari Kak Asri, coach boleh nggak kita tawarkan USB baru yang mungkin coach belum kenal USB itu dan belum sadar butuh itu. Tujuannya agar kita tidak ikut-ikutan kompetitor agar posisi makin unik. Mungkin Kak Asri bisa sekalian disebutkan di sini produknya apa Kak biar lebih tepat sasaran. Sebenarnya kalau kita bicara USB, customer pasti datang beli produk kita atau datang ke toko kita karena USB kita. Jadi sebenarnya itu. Jadi nggak mungkin mereka tidak mengenali USB kita sebenarnya. Tapi ini dalam kasusnya kan. Tapi biasanya customer datang ke toko kita tuh karena sebuah USB. Makanya tips dari saya ke teman-teman adalah tanya ke customer Anda, kenapa sih kamu memilih beli di saya dibandingkan kompetitor? Dapat tuh USB-nya. Kayak tadi customer datang ke saya karena di saya isi minumannya lebih banyak tadi siapa tuh. Nah, itu kan langsung dapat tuh. Kuantitasnya lebih banyak dari yang lain. Kak Rizka ya. Kuantitasnya lebih banyak dari yang lain. Itu langsung dapat USB-nya. USB saya lebih banyak dari kompetitor. Jadi cara cari yang paling mudah, paling cepat adalah tanya ke pelanggan. USB itu sebenarnya kita masing-masing kita udah ada ya coach ya. Hanya kita belum memetakannya ya. Betul. Belum tinggal dipetakan. Ya. Iya, kalau sudah dipetakan, dikomunikasikan. Itu yang paling penting, dikomunikasikan sehingga pelanggan-pelanggan baru datang ke kita karena USB itu yang dikomunikasikan. Kalau pelanggan lama kan udah tahu USB-nya dia jagonya di situ. Nah, pelanggan baru kan nggak tahu. Pelanggan baru kita komunikasikan. Ini loh kita jagonya. Kak Asri gimana Kak Asri, mau disebutkan nggak produknya apa, terus USB sebelumnya apa, dan nanti mau ganti USB apa biar dibahas di sini Kak Asri. Oke, kita sambil nunggu Kak Asri. Kak Cici. Ini di atas ada pertanyaan nih. Wilinsi Resi. Coach, kalau daerah kota industri
dan tahu kapan gajian, itu gimana kita narik pelanggan datang ke kita. Oh, itu lah enak banget kalau kita tahu kapan mereka gajian gitu. Nah, kita yang langkah selanjutnya tinggal produk kita apa gitu. Apa yang bisa kita tawarkan segera, misalnya mereka keluar dari gerbang kita langsung tawarin, atau mereka kalau mereka belinya online, kita punya nomor WhatsApp-nya, begitu tahu ting ya gajian langsung kita WhatsApp penawaran khusus untuk 1 jam aja gitu kan. Kalau saya waktu itu pernah ngobrol dengan salah satu juga, dia menjual peralatan elektronik secara cicilan gitu. Jadi dia bekerja sama dengan HRD dari perusahaan itu. Ya, ketika gajian langsung tawarkan handphone segala macam dengan program cicilannya. Itu enak banget tuh. Langsung share of walletnya langsung kekekep ya, Coach ya. Iya, betul. Ini dari Kak Cici juga ada ini. Bagaimana supaya produk kita menjadi market leader yang kaitannya dengan USP, Coach. Ya. Kalau kita bicara market leader, kayak ini kan bicara pertanyaan nomor 4 kan. Seorang market leader itu artinya penjualan dia, persentasenya, market share-nya itu lebih besar dari kompetitor yang lain. Ya, artinya adalah kita harus kuatin di penetrasi pasar. Ya, jadi untuk menjadi market leader kita harus kuat di penetrasi pasar. Jadi artinya penetrasi pasar itu apa? Ada di mana-mana, penjualannya banyak, ya, penjualannya besar di mana-mana. Nah, tapi itu nanti pelajaran di minggu depan. Ketika kita bilang channel distribution. Cuman, itu kan cuma channel distribusinya. Ketika produk kita ada di sebuah tempat, apakah produk itu dibeli atau enggak, itu sangat terkait playing field-nya benar, dan kemudian USP-nya juga benar. Baru kita bicara jalur distribusinya. Maka ini saling terkait nih. Kalau produk kita nggak diminati, orang nggak tahu itu apa, playing field-nya berantakan, jalur distribusinya ada di seluruh Indonesia juga orang nggak beli, malah jadi buang-buang biaya. Nah, makanya dibenerin di awalnya, nanti jalur distribusinya tuh cuma jadi sesuai namanya, jalur distribusi. Itu. Bukan jalur buang-buang duit ya, Coach ya. Iya, betul. Nah, wah, ini pertanyaan bagus nih dari Hasnan Anan. Mas Bang Arnan, saat USP kita dicontek oleh kompetitor, gimana Coach? Bagus. Kalau USP Anda sudah dicontek oleh kompetitor, artinya USP Anda sudah bagus, sudah tepat. Ya tinggal Anda tingkatkan aja. Jadi lebih baik lagi dari kompetitor Anda. Mereka kan cuma bisa following Anda. Tapi kan mereka nggak punya otaknya Anda, mereka nggak punya kemampuan Anda, yang inovasinya Anda, mereka nggak punya. Jadi kita kreatif aja, enjoy aja sama bisnisnya kita. Biarkan mereka meniru, kita misalnya sekarang kita ada di level ini, mereka niru ke sini, ya kita lari lagi lebih maju lagi gitu ke level ini, gitu kan. Nanti mereka kejar lagi, kita lari lagi gitu. Jadi namanya bisnis itu perlombaan. Makanya ada market leader, ada market challenger. Nggak pernah kita selalu di depan, pasti ada yang ngejar kita terus gitu. That's the game, itu permainannya. Jadi market challenger juga nggak ada salahnya juga ya kan, Coach ya? Nggak ada Karena salahnya. kalau misalnya USP-nya memang udah, kan ATM boleh ya, Coach ya? Boleh. Pilihan. Iya. Jadi ini materi SBM yang udah dibagi menjadi 8 sesi ini aja cukup berat ya, Coach ya, apalagi kalau hanya seharian ya, full day workshop itu kayaknya jadinya cocok login aja masih agak-agak cocok login nih, Coach, ngerjain PR-nya. Yang penting praktekin biar dapat data di pasar, dapat data di customer-nya. Harapan saya dari 8 sesi ini minimal 1 teman-teman jadi deket dan kenal pas customer-nya. Itu sih yang paling penting itu. Sisanya gampang kalau yang itu sudah dapet, sisanya tinggal ngikut. Iya, ya. Terima kasih. Baik, teman-teman ada yang mau didiskusikan lagi? Bang If kayaknya nih, ada lagi Bang If. Oh enggak, tadi kirain Abang angkat-angkat tangan mau nanya lagi. Oh, siap pamit itu udah mau jalan. Rupanya dadah-dadah sama temennya kayaknya. Oke.
Arifna Amini, intinya kenal dengan pelanggan ya coach. Yes, udah bener tuh, itu paling bener itu. Ketika Anda kenal pelanggan Anda, tahu masalahnya apa, tahu duitnya berapa, beli di mana, wah sisanya aman, gampang sisanya. Hmm. Yang intinya ini ya coach ya, nya Mm-mm. bisa. Kita masih bisa nih karena saya nih sama-sama dengan teman-teman yang baru pertama kali ikut SBM. Ya, kayak selama 8 minggu ini aja, saya pengen teman-teman latihan satu aja ini, yang disebut sama Mbak Kak Arifna ini, kenal dengan pelanggan. Kenali pelanggan Anda selama 8 sesi pertemuan ini. Yang lainnya mungkin teman-teman nggak praktekin, nggak apa-apa, tapi satu ini aja yang dipraktekin selama 8 kali, 8 pertemuan selama 2 bulan, wah. Ada kortingan PR teman-teman. Tapi enggak, tetap SBM snapshot harus tetap diisi ya. Kak Puput, mana nih Kak Puput? Kak Puput lagi ada tamu sepertinya. Oke. Ini. Jadi kalau teman-teman kalau untuk di Pekanbaru sendiri kan coach ini kalau saya kan emang kuliner. Nah, untuk makanan, minuman di Pekanbaru kalau untuk UMKM, apalagi kalau emang benar-benar baru itu biasanya kami nitip-nitipin coach. Kayak ada nih teman-teman, ada kayak Kak Winda nih, Kak Winda kayak menghubungi coach itu juga sama dengan saya. Itu nitip-nitipin. Nah, jadi struggle-nya mungkin sama kayak agak tumpang tindih ini saya atau toko tapi alhamdulillah udah ada pencerahan nih dari paparan coach dari yang 3 minggu sebelumnya dan hari ini tuh ada pencerahan ya kan Kak Winda, mana Kak Winda nih? Iya ini. Baik, sisa tinggal 5 menit lagi. Oke, masih ada nih Kak Diahwara. Oke, Kak Diahwara. Diahwara ya. Coach, untuk produk baru bagaimana cara mengenali pelanggan, Coach? Karena produk baru, ya kan, artinya kita pakai hipotesa, pakai asumsi, gitu ya. Pakai asumsi. Jadi kita berasumsi produk saya ini menyelesaikan masalah apa. Terus yang beli produk saya ini dengan harga ini, siapa yang belinya. Jadi sama aja prosesnya sebenarnya. Cuman beratnya adalah Anda harus validasinya harus kuat. Anda harus survei ke pasarnya harus lebih kuat lagi. Karena Anda berasumsi nih, dan Anda cari data di pasar. Asumsi Anda itu betul atau salah gitu. Kalau salah gimana, Coach? Kalau salah harus ganti asumsinya. Kita mulai dari nol lagi, Coach. Mulai dari nol lagi. Ya Allah. Daripada investasi miliaran rugi, mendingan waktu masih survei. Mending rugi beberapa kali produksi ya, Coach ya. Oh. Mending rugi di pilot dulu daripada nanti udah miliaran ruginya. Karena saya juga tim yang learning by selling sih, Coach. Jadi ini belajar tuh sambil dijualin tuh, padahal barangnya tuh belum layak jual tapi dijualin aja kan. Nggak apa-apa. Karena modalnya kalau UMKM kan emang terbatas kan, Coach. Jadi memang modal hari ini dipakai untuk besok, pendapatan hari ini untuk besok, memang putarannya kan memang kecil kayak gitu. Dan itu udah bener. Jadi learning by selling itu udah bener. Ketika kita selling kan kita dapat feedback, kita perbaiki lagi produknya kita. Tapi perbarui produk jual lagi. Itu namanya konsepnya lean startup. Lean itu kan tipis ya, lean startup. Ya, jadi konsep lean startup itu nggak tunggu produknya jadi sempurna baru kita jualan. Tapi produk itu bisa diterima, kita jual, terima feedback, kita perbaiki lagi. Ya. Gitu. Yang kemarin gambar donat itu, itu. Iya. Iya, baik. Oke, Coach, izin sholat. Oke, baik, Aldira. Oke, teman-teman mungkin kalau udah nih masih ada yang ditanyakan, kalau tidak ada closing statement mungkin dari coachnya, silahkan. Saya suka nih kata-katanya ini nanti nih. Ya, intinya ya
Kenal dengan pelanggan. Itu closing statement saya. Oke. Ya, intinya jadi pemaparan 1,5 jam ini tuh intinya itu ya coach ya. Betul. Yang hanya beberapa kata itu explore-nya bisa berbulan-bulan ya coach. Iya, betul sekali. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak ya coach. Ini ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf ya, saya sebagai moderator memoderatorinya nih sambil di perjalanan. Mohon maaf untuk segala kekurangan ya coach Biasa ya. itu komitmennya justru acung jempol. Komitmennya acung jempol. Baik, terima kasih coach. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi Semoga bermanfaat. wabarakatuh. Ya, bermanfaat sekali coach. Waalaikumsalam. Ya baik. Ini silahkan untuk teman-teman yang mau meninggalkan ruangan Zoom, dipersilahkan. Udah azan asar juga. Selamat menyepi lagi, Coach. Mencari inspirasi. Zura, belum isi feedback ya? Ya. Bukan ya? Di grup ya nanti? Di grup kan, iya. Di grup. Di grup nanti diingatkan lagi. Ya. Oke. Dah. Oke, Kak Puput tinggal di Ilham, boleh di end meeting juga nggak apa-apa, Ilham. Oke, Kak. Sip. Terima kasih. Recording stopped.